Sebagian besar trader kripto tidak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena mereka belum menguasai yang namanya psikologi trading. Dan emosi mereka sepotensi keuntungan mereka sendiri. Dalam video hari ini, kami akan menceritakan perjalanan terbesar yang kami dapatkan, termasuk kesalahan umum para trader dari Trading in the Zone, sebuah buku yang sering disebut sebagai kitab psikologi trading. Apa itu psikologi trading? Psikologi trading adalah di mana keadaan emosional dan mental kalian dapat menyebabkan kesuksesan atau kegagalan dalam trading. Ini semua tentang cara kalian menangani beberapa faktor psikologi trading, seperti ketakutan dan keserakahan, harapan dan penyesalan, keuntungan dan kerugian. Memilih koin-koin yang tepat tidak penting kalau mental kalian kacau terus. Ada 3 jenis trader. Yang pertama, 10% kemenangan yang konsisten. Yang kedua, 40% orang yang kalah konsisten. Sebagian besar kalah dengan beberapa kemenangan. Yang ketiga, 50% boom and bust. Kadang kalian akan bertemu dengan seseorang yang sudah lama terjun di dunia trading, tapi setelah bertahun-tahun mereka masih tidak untung. Trader boom and bust telah belajar menghasilkan banyak uang, tapi mereka belum belajar cara menjaga uang mereka. Kerugian mereka adalah karena senang berlebihan atau sabotase diri sendiri, seperti tidak belajar bagaimana mengambil keuntungan. Siklus negatif biasanya seperti ini. Kalian kehilangan uang, kalian lalu menyalahkan pasar, lalu kalian belajar lebih banyak tentang pasar. Kalian jadi terlalu percaya diri, sehingga kalian masuk ke dalam euforia dan menyabotase diri. Siklus boom and bust terus berulang setiap beberapa tahun. Pola pikir negatif, kritik diri, penyesalan, pengkhianatan, dan mengasihani diri sendiri. Terkadang kita marah ketika kehilangan uang, dan itu membawa kita ke trading balas dendam yang sangat emosional. Emosi negatif ini tidak produktif dan dapat menyebabkan lebih banyak kerugian. Ada juga yang menghindari rasa sakit. Pada umumnya, orang-orang takut melakukan kesalahan dan mudah untuk jatuh ke dalam perangkap. Seperti kalian masuk ruang gema, setiap berita-berita buruk diberi label FUD. Kalian mencari orang lain yang setuju dengan kalian atau sependapat. Bersikaplah objektif dan jangan pernah membiarkan suatu proyek menjadi identitas kalian. Di sisi lain, ada begitu banyak informasi yang berlebihan di kripto. Kita secara alami tertarik pada figur-figur otoritas. Karena kita takut membuat kesalahan, mudah bagi kita untuk mempercayai pemimpin atau influencer yang percaya diri. Jika kita membuat kesalahan, itu bukan kesalahan kita. Ketika kita kalah dalam suatu perdagangan, mudah untuk menyalahkan pasar dan para pemimpin atau influencer daripada mengambil tanggung jawab itu sendiri. Padahal, pasar tidak berutang apapun pada kalian. Pasar itu bersifat netral. Kalian sendirilah yang bertanggung jawab, bukan pasar, bukan influencer dan bukan ekonomi. Kalian akan menjadi rentan saat kalian menang juga. Saat kalian berada di jalur kemenangan, kalian bisa masuk ke dalam fase euforia. Hal ini membawa serangkaian masalah, seperti kalian mulai trading berlebihan, kalian menempatkan posisi terlalu besar, dan kalian melanggar aturan kalian sendiri, seperti tidak mengambil keuntungan. Kalian perlu melatih pengendalian diri. Ada satu nasihat umum, ketika kalian mulai merasa seperti orang jenius, saatnya untuk mengambil keuntungan. Sikap seorang pemenang, kalian menerima bahwa hasil apapun yang didapatkan adalah cerminan sempurna dari pengembangan diri kalian dan hal yang perlu dipelajari untuk menjadi lebih baik. Kalian memiliki tanggung jawab dan tidak menyalahkan orang lain atas kerugian yang kalian alami. Jangan pernah mencari dan menyalahkan kambing hitam. Banyak orang kehilangan uang karena Terra Luna dan Anchor, dan mudah untuk menyalahkan si Do Kwon. Ya, dia memang pribadi yang buruk dan kami tidak membelanya. Tapi pada saat yang sama, orang perlu bertanggung jawab atas perdagangan mereka sendiri. Trader terbaik mengambil kepemilikan dan belajar. Tapi bagaimana cara menangani kerugian? Kenyataannya, kehilangan uang itu sungguh menyesakkan. Tapi kita bisa melihat setiap kerugian adalah bagian dari pendidikan dan kita harus membayar uang sekolahnya. Jika kita membuat kesalahan dan lalu belajar, maka kita upgrade software mental trading kita. Algoritmenya jadi lebih akurat sekarang. Trader terbaik memiliki strategi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu resikonya. Sebelum kalian masuk suatu perdagangan, cari tahu seberapa besar kalian bersedia mengalami kerugian. Kalian putuskan sebelum berbagai emosi dan bias muncul.
Hal ini mencegah kalian kehilangan seluruh posisi kalian. Melindungi modal kalian sama pentingnya dengan mencari keuntungan. Kalian juga harus mengatur stop loss atau sebuah pesanan yang ditempatkan untuk membeli dan menjual aset kripto. Katakanlah kalian beli Solana seharga $125 di awal tahun ini dengan harapan akan naik. Saya akan jual jika harganya turun menjadi $100. Ya, harganya $33 hari ini. Kalian mengurangi kerugian dengan menentukan risikonya sebelum kalian berdagang daripada asal hold. Yang kedua, memotong kerugian. Ini adalah salah satu hal tersulit untuk dilakukan. Beberapa orang memiliki ikatan emosional dengan investasi mereka. Mereka sering merasa mengkhianati teman atau komunitas kalau menjualnya. Agar dapat memotong kerugian, kalian harus menghapus segala bentuk keterikatan pada investasi. Yang ketiga, membuat sistem. Trading tidak memiliki batas untuk mencegah diri kalian sembrono. Ada baiknya kalian membuat sistem. Contoh, ambil untung jika investasi kalian berlipat ganda. Hindari atau kurangi penggunaan leverage. Ukuran posisi maksimal 15% untuk token apapun. Kalau sistemnya bagus, tetap berpegang teguh dan ikuti itu. Berpikir dalam probabilitas. Trader terbaik memikirkan hasil dalam probabilitas. Jangan hanya melihat hasil trading dalam satu peristiwa, tapi lihatlah sebagai satu hasil di antara serangkaian hasil. Kalian bisa lihat konsep ini dalam permainan poker. Sesekali kalian akan kalah, tapi dalam jangka waktu panjang, kalian akan menang jauh lebih banyak daripada kekalahan kalian. Juga pikirkan tentang kasino. Tempat ini mendasarkan model bisnis mereka pada probabilitas. Namun, mereka cukup konsisten untuk mendapatkan keuntungan setiap tahunnya. Peristiwa yang berpotensi memiliki hasil dapat konsisten menghasilkan jika diberikan waktu yang cukup lama. Tapi perlu diingat bahwa tidak ada jaminan saat kalian berdagang. Tidak peduli seberapa banyak kalian berpikir bahwa kalian tahu, seorang trader dapat membuat tindakan yang membatalkan semua analisis kalian. Kejatuhan Three Arrows Capital menunjukkan seberapa banyak yang terjadi di balik layar yang kita tidak ketahui. Apa yang perlu kalian ketahui saat melakukan trading? Apakah peluang menguntungkan ada di pihak kalian? Berapa biaya untuk mengetahui apakah perdagangan akan berhasil? Kalian tidak perlu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya untuk menghasilkan uang. Segalanya bisa saja terjadi. Kesalahan-kesalahan trading pada umumnya, keraguan, masuk tanpa pikir panjang, tidak memperhitungkan risiko sebelumnya, sudah memperhitungkan risiko tapi menolak untuk menerima kerugian, memindahkan stop loss dekat titik entry kalian, stop loss-nya kena, dan melihat pasar bergerak kembali ke arah yang menguntungkan. Trading dengan jumlah posisi yang terlalu besar dibandingkan dengan ekuitas atau kepemilikan dalam bentuk nilai uang kalian sendiri. Persepsi kebanyakan orang tentang risiko tergantung pada hasil dari 2 hingga 3 perdagangan terakhir. Tetaplah mengacu ke masa depan. Bersikaplah objektif. Setiap momen itu unik dan independen. Hanya karena kejadian serupa pernah terjadi di masa lalu, bukan berarti akan terulang kembali di masa depan. Berdagang dengan keunggulan kalian. Pilih satu pasar untuk melakukan trading. Misalnya, pasar BTC dan USDT. Pilih satu set variabel pasar yang menentukan keunggulan kalian. Tentukan sistem di mana kalian memutuskan untuk masuk perdagangan. Variabel yang kalian gunakan harus benar-benar tepat. Jika pasar selaras dan sesuai dengan variabel sistem kalian, maka kalian masuk berdagang. Jika tidak, kalian tidak masuk. Stop loss. Metode kalian harus memberitahu kalian dengan tepat berapa banyak kalian perlu mengambil risiko untuk mengetahui apakah suatu perdagangan akan berhasil. Biarkan struktur pasar menentukan di mana titik optimal ini, daripada menggunakan angka sewenang-wenang yang bersedia kalian pertaruhkan. Jangka waktu. Metodologi perdagangan kalian bisa dalam jangka waktu kapanpun yang cocok untuk kalian sendiri. Tapi semua sinyal yang masuk dan keluar kalian harus didasarkan pada jangka waktu yang sama. Mengambil keuntungan, keluar dari posisi pemenang, miss, ambil sepertiga posisi kalian saat mendapatkan 4 ticks. Setelah memutuskan satu set variabel yang sesuai dengan spesifikasi ini, kalian perlu mengujinya untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Pemenang yang konsisten. Kenali keunggulan kalian secara objektif. Tetapkan risiko dari setiap perdagangan, bersedia menerima risiko, bertindak di area keunggulan kalian tanpa ragu-ragu, bayar diri kalian sendiri karena pasar menyediakan uang untuk kalian.
Terus pantau kerentanan kalian dalam membuat keputusan. Tetap berpegangan pada prinsip-prinsip ini dan jangan pernah melanggarnya. Emosi adalah bagian dari menjadi manusia, tapi mereka bisa menjadi musuh terbesar kalian dalam hal trading. Membuat sistem atau aturan melindungi kalian dari diri kalian sendiri, dan sistem diperlukan untuk hasil profit yang konsisten. Siapapun bisa beruntung dengan satu perdagangan, tapi kalian ingin mengulangi kesuksesan. Trading adalah tentang mengembangkan mental kalian. Kita semua dapat membuat kesalahan sekalipun error. Refleksi adalah cara terbaik untuk memahami dan menambal bug-bug tersebut. Pertanyaan untuk kalian, apakah kalian telah memperhitungkan risiko sebelum masuk perdagangan? Yang kedua, bias apa yang pernah kalian alami? Yang ketiga, siapa yang kalian salahkan ketika kalian kehilangan uang? Komen di bawah ya untuk membagikan pengalaman kalian dalam trading. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!